Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk tes potensi akademik. Dan ini merupakan bagian ke-5. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Dan 10 soal ini, mari kita bahas tentang operasi hitung. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini, di antara waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil adalah yang A 1 hari, yang B 20 jam, yang C adalah 1800 menit, sedangkan yang D adalah 90.000 detik. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah 20 jam. Nah, sekarang kita lihat nih oret-oretnya. Nah, jadi kita mulai dari option yang A. Option yang A ini 1 hari, berarti ini terhitung adalah 24 jam. Nah, sekarang kita menghitung yang C. Jadi yang C ini adalah 1800 kita bagi dengan 60. 60 ini menit ya. Jadi 60 menit itu kan 1 jam. Jadi di sini 1800 kita bagi dengan 60, maka di sini hasilnya adalah 30 jam. Jadi yang C ini 1800 ini adalah 30 jam. Nah, sekarang untuk option yang D yaitu 90.000 kita bagi dengan 60, tapi ini masih hitungannya detik. Jadi 90.000 kita bagi dengan 60, maka di sini hasilnya adalah 1.500. Nah, ini 1.500-nya ini udah kita ubah menjadi menit. Nah, sekarang menitnya baru nanti kita ubah dia menjadi jam. Nah, karena 60 menit sama dengan 1 jam, berarti di sini 1.500-nya kita bagi dengan 60 menit, maka di sini hasilnya adalah 25 jam. Maka di sini tentu yang tepat jawabannya adalah yang B, yaitu 20 jam. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, pada sekelompok siswa, 16 siswa ini adalah laki-laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Kemudian pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah yang A 14/30, yang B adalah 14/16, sedangkan yang C adalah 16/14, sedangkan yang D adalah 16/30. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawabannya tepat adalah yang D, yaitu 16/30. Nah, jadi kita udah tahu nih jumlah siswa yang laki-laki adalah 16, sedangkan untuk siswa perempuan ada 14. Nah, 30 ini karena kita hitung jumlah siswanya, karena yang ditanyakan adalah banyaknya siswa laki-laki dalam kelas. Nah, jadi 16 kita tambah 14 ini jadi 30. Makanya di sini kita baca untuk D ini adalah 16 siswa laki-laki dalam 30 siswa di kelas. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 nih, ada air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Nah, paling sedikit adalah yang A 16 botol, yang B 160 botol, yang C adalah 1.600 botol, sedangkan yang D adalah 16.000 botol. Nah, untuk soal nomor 3 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1.600 botol. Nah, sekarang kita lihat perhitungannya. Jadi ini 400 liternya ini kita bagi dia dengan 250, sehingga hasilnya adalah 1,6. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau juga liternya perlu kita ubah dulu ke mililiter. Tapi di sini nanti pasti hasilnya bakalan sama ketemu. Tapi di sini saya langsung membaginya adalah 400 liter dibagi dengan 250 mililiter. Jadi di sini hasilnya adalah 1,6. Nah, baru di sini nanti liternya kita ubah ke mililiter. Jadi di sini 1,6-nya itu kita kalikan dia dengan 1000, sehingga nanti hasilnya adalah 1600. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 ini, urutkan bilangan 3 pangkat 4, kemudian 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2, dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, optionnya di sini yang A adalah 3 pangkat 4, kemudian 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, 5 pangkat 2. Yang B, 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, 3 pangkat 4. Sedangkan yang C-nya adalah 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 3 pangkat 4, 4 pangkat 3. Dan yang D, 5 pangkat 2, 4 pangkat 3, 2 pangkat
pangkat 5, 3 pangkat 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, jadi kita mulai dari 3 pangkat 4. Jadi 3 pangkat 4 ini hasilnya adalah 81. Sedangkan untuk 4 pangkat 3 ini hasilnya adalah 64. Berikutnya di sini 5 kali 5 tentu adalah 25. Kemudian di sini kita 2 pangkat 5-nya, jadi 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Maka di sini kalau kita urutkan ya memang di yang B ya, jadi 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, 3 pangkat 4. Jadi urutan terkecil ke yang terbesar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, tentukan hasil dari 8 kali 15 ditambah dengan 20 dibagi dengan 5 per 6 dibagi 3 dikalikan 2. Nah, untuk opsinya A 7, sedangkan yang B adalah 31, yang C 62, yang D adalah 124. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 31. Nah, sekarang mari kita hitung kalau sebenarnya yang ini intinya adalah sistem pengoperasian ya. Misalnya ada bagi, kali, tambah, pengurangan. Nah, ini tinggal kita dahulukan mana yang lebih terdahulu. Nah, jadi kalau sistem yang seperti ini tentu kita harus mendahulukan yang perkalian, kemudian kita mendahulukan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Oke, di sini 8 kali 15, kemudian ditambah 20 bagi 5 per 6 dibagi 3 dikalikan 2. Maka di sini yang kita dahulukan adalah 8 kali 15, maka di sini hasilnya adalah 120. Kemudian 20-nya kita bagi 5, maka di sini hasilnya 4. Maka di sini 120 ditambah 4. Pernya adalah 6-nya dulu kita bagi dengan 3, maka di sini angka hasilnya 2. Kemudian nanti kita kalikan dia dengan 2. Maka di sini 120 ditambah 4 hasilnya adalah 124. Kemudian 2 kali 2 hasilnya 4. Maka di sini 124-nya kita bagi dengan 4 sehingga hasilnya adalah 31. Dan ini teman-teman ingat ya, mana yang lebih didahulukan untuk dihitung untuk pengoperasian yang campuran seperti ini. Karena terkadang kita cepatnya, kemudian nanti bisa saja kita salah. Intinya adalah diingat mana yang lebih dahulu kita operasikan atau kita hitung baru yang angka-angka yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, harga suatu barang naik 20%. Jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan adalah yang A 6.400, sedangkan yang B adalah 9.000, sedangkan yang C adalah 9.600, yang D adalah 10.000. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu 9.600. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi harga semulanya adalah 8.000, tapi dia naik menjadi 20%. Berarti ini kita melihat nih nilai kenaikannya itu berapa atau rupiahnya kenaikannya berapa. Jadi di sini caranya adalah 20 dibagi dengan 100, kita kalikan dia dengan 8.000 sehingga nanti hasilnya tinggal kita mencoret nolnya. Jadi di sini 20 dikalikan 80. Maka di sini hasilnya adalah 1.600. Nah, jadi kenaikan yang 20% itu ternyata cuman naiknya adalah 1.600. Nah, maka di sini 1.600-nya tentu bakalan kita jumlahkan dia dengan 8.000. Maka di sini hasilnya adalah 9.600. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, ketika suatu tol dibangun, nih rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk berkendaraan dari kota A ke kota B menurun dari 25 menit menjadi 20 menit. Nah, berapa persen penurunan waktu yang dibutuhkan untuk berkendaraan dari kota A ke kota B? Nah, yang A-nya ini 4%, sedangkan yang B-nya adalah 5%, yang C-nya adalah 20%, yang D adalah 25%. Nah, untuk soal nomor 7 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana?
Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 20%. Nah, sekarang kita lihat untuk oret-oretnya. Nah, jadi di sini langkah awalnya kita adalah dari awalnya itu 25 menit kemudian dia menjadi 20 menit. Nah, ini kita hitung nih kira-kira penurunannya berapa. Jadi 25-nya kita kurangkan dia dengan 20 sehingga hasilnya 5 menit. Jadi penurunannya adalah 5 menit. Sekarang 5 menitnya ini perlu kita ubah menjadi persentase atau persenan sehingga di sini kita susun menjadi seperti ini 5/25. Kita pakai ini rata-rata di awalnya adalah 25. Kemudian kita kalikan dia dengan 100 sehingga di sini hasilnya adalah 500 nih kita bagi dia dengan 25 sehingga nanti hasilnya adalah 20%. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, jika X sama dengan 1, 2/3 dibagi dengan 1/9, dan Y sama dengan 2,34 dibagi dengan 0,6. Nah, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah yang A, X-nya lebih besar daripada Y, sedangkan yang B-nya ini X lebih kecil daripada Y. Kemudian yang C-nya ini X sama dengan Y, yang D-nya tidak bisa ditentukan. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang B yaitu X lebih kecil daripada Y. Nah, sekarang kita lihat oret-oretnya. Pertama kita cari dulu X, nilai dari X. Jadi 1 2/3-nya dibagi dengan 1/9. Nanti kita ubah menjadi pecahannya ini kita bagi dengan 3 dikalikan 1 sama dengan 3 ditambah dengan 2. Maka di sini adalah 5/3. Nah, untuk 9 dikalikan 1, 9 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 10/9. Nah, baru di sini 5/3-nya, maksudnya 5/3 dibagi 10 bagi 9 ini tinggal kita mengubahnya menjadi perkalian sehingga nanti 5/3 dikalikan dengan 9 per 10. Maka di sini 5 dikalikan 9 itu 45, sedangkan 3 dikalikan 10 adalah 30. Nah, jadi di sini kita sederhanakan 45/30-nya ini menjadi 8/6, lagi kita sederhanakan menjadi 4/3 sehingga 4/3 kita bagi ini adalah 1,3. Jadi nilai X-nya adalah 1,3. Nah, sekarang untuk yang berikutnya adalah 2,34 ini dibagi dengan 0,6. Nah, di sini untuk yang koma-komanya ini sebenarnya bisa kita langsung lihat nih perkaliannya. Berarti untuk 0,6 ini ketika kita bagi berarti kita harus tahu perkalian 0,6. Tapi biasanya saya kalau koma itu agak lebih sulit ketika kita mengoperasikan menurut saya. Jadi ini biasanya saya akan mengkalikannya dengan angka 10 atau 100, ini tergantung dari jumlah angkanya ya. Jadi di sini jumlah angkanya kan 3 nih. Jadi ini ratusan, nanti bakalan saya kalikan dia dengan 100. Makanya di sini hasilnya adalah 234 ini dibagi 60 sehingga nanti ketika kita bagi sehingga hasilnya adalah 3,9. Nah, jadi Y-nya ini udah hasilnya adalah 3,9. Maka di sini tentu yang tepat adalah X ini nilainya lebih kecil daripada Y. Maka di sini jawaban untuk 8 itu adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5, kemudian ke lantai 2, dari lantai 2 elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Nah, jika jarak antara lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Nah, yang A ini adalah 18 meter, yang B adalah 27 meter, yang C adalah 30 meter, yang D 45 meter. Nah, untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang C yaitu 30 meter. Nah, sekarang kita uraikan. Jadi perlu kita membuat nih tentang elevator ini jadi dari 1 sampai dengan lantai 5. Jadi lantai 1 sampai dengan 5 di mana setiap lantainya ini jaraknya 3 meter. Nah, berarti di sini kita mulai nih. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai ke-5. Berarti ini udah kita temukan bahwa dari 1 ke 5 ini adalah jumlahnya 3 meter karena di sini jaraknya kan dari 1 ke 2 itu 3, 2 ke 3 3, 3 ke 4 3, 4 ke 5 3. Jadi di sini totalnya adalah 12. Nah, kita lagi hitung di sini karena dari lantai 2 elevatornya bergerak menuju lantai ke
4. Maksudnya di sini kemudian ke lantai 2. Berarti dari lantai kelimanya ini kembali lagi ke lantai 2. Maka di sini kita jumlahkannya adalah 9. Nah, jadi ketika dia turun ke lantai 2 ini jumlahnya jaraknya adalah 9. Nah, berikutnya dari lantai 2 elevator bergerak menuju lantai keempat. Nah, berarti ini dari 2 ke 4 ini berarti nanti kita jumlahkan lagi dengan 6. Berarti ini 12 tambah 9 ditambah 6. Nah, kemudian berhenti di lantai 3. Nah, berarti ini dari dia lantai keempat, lagi dia turun ke lantai 3 untuk berhenti. Maka di sini langsung kita jumlahkan dia dengan 3. Nah, berarti di sini 12 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 30. Nah, untuk soal nomor 9 ini, jadi teman-teman ini harus lebih teliti untuk memeriksa setiap kalimat yang digunakan di soal nomor 9 ini supaya kita tidak salah. Nah, kelihatan mudah kalau kita tidak teliti ya bisa saja sih kita salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3, serta R sama dengan PQ dibagi dengan P ditambah 2Q. Nah, jadi tentukan hasil dari P dikurangi Q dibagi dengan R. Apakah yang A 10 per 12, yang B adalah 12 per 10, yang C 1 per 12, yang D adalah 1 per 10. Nah, untuk soal nomor 10 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu 10 per 12. Oke, sekarang kita mulai hitung ya. Nah, kita mulai dari yang R karena P dan Q-nya udah ditentukan, jadi tinggal kita masukkan aja. Jadi di sini PQ per P ditambah 2Q ini menjadi 4, kita kalikan dengan 3 dibagi dengan 4 ditambahkan 2 dikalikan 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 4 dikali 3 adalah 12, kemudian ini 2 dikalikan 3 6, maka di sini 4 ditambah 6. Maka di sini hasilnya adalah 12 per 10. Jadi R-nya udah ketemu nih, hasilnya adalah 12 per 10. Nah, berikutnya kita lanjut ke yang pertanyaannya. Jadi yang pertanyaannya adalah P dikurangi Q dibagi dengan R. Nah, ini kira-kira hasilnya berapa? Nah, di sini ya karena P-nya udah ada 4, baru di sini Q-nya 3, maka di 4 dikurangkan 3, kita bagi dia dengan 12 per 10, 12 per 10. Nah, jadi 4 dikurangi 3 ini adalah 1 per 12 per 10. Nah, ini sebenarnya tinggal kita menaikkan yang angka 10-nya aja menjadi 1 dikalikan 10 per 12. Sehingga nanti hasilnya tentu adalah 10 per 12. Nah, jadi pengoperasian seperti ini teman-teman harus tahu ya apa namanya peraturan-peraturan perhitungan operasi yang model-model seperti ini supaya nanti teman-teman bisa jawab. Sebenarnya pertanyaannya atau soalnya itu mudah kita jawab, tapi karena mungkin kita lupa atau segalanya kita lupa terkait dengan peraturan pengoperasian. Nah, sekarang teman-teman diingat lagi. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada salah penjelasan atau pembahasan, silakan diberi kritik dan saran. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.